ini Oke. pengembangan gerakan literasi pada Bali yang hari ini segera akan dimulai. Sebelum kita memulai, sepatunya belum. Motor yang lain di mute. Halo Bu Kosati. Ya, siapa? Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum FGLSN Bapak Muhammad Yusuf SA FGD dan para peserta webinar FGLSN keempat hari ini. Baiklah, sekian waktu, marilah kita akan memulai kegiatan webinar keempat ini. Marilah kita membacakan countdown atau kegiatan hari ini yang akan kita laksanakan. Pertama yaitu kita akan membuka dengan membaca basmalah. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya salah klik ini. Gimana ya? Selanjutnya acara yang kedua, ke situ ya? Betul Bu. Betul Pak. Ini ke Indonesia kayak menyanyikan lagu Indonesia. Diharap tertib. Silakan Pak Dedi. Wih, pencet. Baik, acara selanjutnya yaitu membacakan doa. Membacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Reza Abdullah Reza,
SPDI dari SLB Negeri 5 Jakarta. Pada Bapak Reza, Abdullah Reza dipersilakan untuk membacakan doa agar kegiatan di tempat ini Kemarin Pak Ayat dari suaranya gimana? Terima kasih. Almut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama salam kenal dari saya Reza Abdul Reza dari SLB Negeri 5 Jakarta. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, marilah kita membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang beragama Islam mengaminkan, bagi yang beragama lain menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'alimi'amakum wa ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultani. Amin. Sayyidina Muhammadin. Amin. Wa tandahulana li kulli yusrin wa li kulli hamin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli mu'min wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi fi'li wa walidayya wa rahmatan rabbayani saghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma hikmataka wansur 'alaina rahmataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala Subhanaka rabbi dzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Bu Kosati, enable editingnya diklik. Fokus. Sudah bisa? Halo Bu Kosati. Maaf, ini mungkin berjauhan. Kalau enggak share Langsung saja ya. screen-nya saya ditutup saja biar saya yang share screen, Bu. Oke.
Berarti tidak bisa ya Bu Titin ya? Oke, Bu Kosatinya mental kayaknya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kosati. Saya Ahmad Yusuf, Ketua Umum Forum Gerakan Literasi Sekolah. Ingin menyampaikan selamat datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Yang kami hormati Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA. Yang kami hormati Profesor Dr. Kisyani. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Utama Faizah. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu yang hebat sudah hadir. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, juga kepada panitia, Bu Kostati, sebagai host, Bu Titin, moderator, dan tidak lupa Pak Dedi ini operator. Bapak Ibu mohon maaf, ini resiko webinar dengan jarak jauh, jadi host juga bisa terpental. Sehingga acara agak karena tempatnya berjauhan. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, laporkan kepada para narasumber bahwa peserta yang hadir ini dari berbagai pihak, baik yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, juga ada yang dari sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenak, RA, MI, MA, juga sebagian dari masyarakat luas, juga dari perguruan tinggi. Alhamdulillah ini sangat heterogen. Tujuan kami menyelenggarakan ini adalah untuk berbagi pengetahuan dari para narasumber kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, terkait dengan pelaksanaan pengembangan literasi, tentu disesuaikan dengan jenjang dan kondisi masing-masing. Jadi kami sangat apresiasi Bapak Ibu hadir, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan terus mengikuti gerak langkah dari Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional, terutama kita pasti masih punya webinar berikutnya, yaitu tanggal 18 Maret, hari Kamis 18 Maret 2021. Saya kira itu sambutan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Dan kita akan mendengarkan para pemateri yang luar biasa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak R. Ahmad Yusuf, SA, SE, MED, sebagai Ketua Umum FBLSM untuk sambutannya. Hostnya sekaligus moderator saya ambil alih. Mohon maaf para hadirin semuanya karena Bu Kosrati terpental. Jadi saya ambil alih. Acara selanjutnya yaitu yang kelima, paparan materi dari narasumber dipandu oleh saya sebagai moderator. Sebelumnya saya akan bercerita bahwa tadi Bapak sudah menceritakan bahwa kita sudah webinar yang keempat. Yang pertama itu pada 3 Maret, terus yang kedua 10 Maret, terus yang ketiga itu 11 Maret, dan yang keempat hari ini yaitu 12 Maret. Alhamdulillah sekarang sudah dihadiri oleh 432 orang dengan jumlah pendaftar lebih dari 550 orang, dan ini sudah masuk 431 orang. Semoga acara kita terus berjalan dengan baik, dan ilmu yang akan kita dapatkan dari para narasumber ini benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat. Yang saya hormati Ketua FBLSN Bapak R. Ahmad Yusuf, dan yang saya hormati para narasumber yaitu yang pertama adalah narasumber kita yang hebat sekali, Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitasari, Widya Prada, ahli dari
Kenapa? Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA. Iya. Bukan Puspitasari. Salah sama. Nggak apa-apa, nggak Mohon apa-apa. maaf, Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA. Beliau adalah Widya Prada Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf, Bu. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu pengembangan literasi sekolah pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya ini adalah daftar riwayat hidup beliau dan beliau juga pernah menjadi pembina PLK dan direktur pembina SMP. Ibu, untuk peserta pada hari ini terdiri dari SD TK, Ibu juga pada saat ini adalah PLT Kepala PPPP PAUD Tikmas Jawa Barat. Alhamdulillah dari PAUD juga ada hadir, dari SD hadir, dari SMP hadir, dari SMA hadir, SMK hadir, dan SLP hadir, serta dari Dinas Pendidikan dan dari perguruan tinggi. Kita benar-benar ini Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah hadir di sini semua, dan semoga semuanya bisa menyimak paparan dari Ibu. Kepada Ibu Dr. Poppy dipersilahkan untuk memberikan paparannya. Ya, siya may mumet. Baik. Terima kasih. Saya diizinkan share screen ya. Oh, boleh? Ya, silakan Bu. Ya. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Suaranya bagus, share screen-nya bagus. Siap. Bisa. Sebentar. Pengembangan gerakan literasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati tadi Bapak R. Ahmad Yusuf, SA/SE MED sebagai Ketua Umum FGLSN, kemudian para narasumber, ini sahabat saya Ibu Dr. Dewi Utama Faiza, kemudian Profesor Dr. Kasiani Laksono dari UNESA, teman-teman para panitia, dan tentu saja Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Pak Yusuf dan jajarannya yang secara terus-menerus menggerakkan gerakan literasi sekolah ini, sehingga dan kita bisa melihat banyak sekali pesertanya dari Sabang sampai Merauke, dari beberapa jenjang. Tentu mudah-mudahan ini semua kita memiliki keinginan yang sama untuk senantiasa mensukseskan gerakan literasi ini sehingga literasi sekolah berjalan dengan baik. Baik, saya mohon maaf ini mengambil dari bahasa asing, tapi tentu saja tidak mengurangi makna bahwa betapa pentingnya literasi bagi kita semua. Kita ambil salah satu contoh di sini. The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can read them. Jadi betapa pentingnya kita membaca buku yang merupakan salah satu aktivitas literasi. Kalau kita tidak memiliki atau tidak membaca buku yang bagus, berarti tidak beruntung, tidak memiliki keuntungan yang lebih dari mereka yang tidak membacanya. Jadi penting sekali membaca. Literasi itu membaca, menulis. Dengan literasi semuanya akan terbuka. Kemampuan apapun, pengetahuan apapun, bidang apapun, kalau kita menguasai literasi dan betul-betul memanfaatkannya, akan memperoleh keuntungan, hal-hal yang positif. Once you learn to read, you will be forever free. Sekali Anda belajar membaca, maka akan bebas mendalami apapun, pengetahuan apapun, menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Literasi merupakan satu hal yang penting, ya, yang paling signifikan, keterampilan yang paling signifikan yang dibutuhkan dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, sehingga ini kita akan menjadi sukses dalam pendidikan, dalam karir, dan dalam kualitas kehidupan. Jadi betapa pentingnya literasi, kemampuan membaca. Pertama tentu membaca dulu sebelum kita menulis. Kita tidak akan mampu menulis apabila kita tidak pernah membaca.
Literasi is one of the greatest gift a person could receive. Literasi merupakan satu hal yang sangat great, sangat hebat, sangat penting yang kita bisa terima. Jadi kita harus manfaatkan. Tentu Bapak Ibu banyak sekali quote-quote tentang literasi, tentang betapa pentingnya literasi, apalagi bagi kita yang bergelut di bidang pendidikan. Literasi merupakan hal yang sangat penting, yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja kita yang menyiapkan generasi muda, generasi penerus bangsa harus terus-menerus menggerakkan literasi ini. Nah, kita tahu bersama bahwa tujuan pendidikan kita adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang prospektif. Kita ingin menghasilkan manusia yang unggul. Bangsa Indonesia dalam masyarakat era revolusi 4.0 dapat berkompetisi dalam standar dan pasar internasional. Bukan hanya dalam produk materi, melainkan dalam pikiran dan gagasan. Dan pikiran dan gagasan akan timbul apabila kita betul-betul literate, apabila kita betul-betul memiliki kemampuan literasi. Manusia yang seperti apa yang kita inginkan, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berdaya, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Semua itu kunci utamanya adalah kemampuan berliterasi. Sehingga kita bisa bagaimana kita memiliki critical thinking kalau kita sendiri tidak mampu, tidak memahami literasi, sehingga kita tidak bisa menggali bagaimana kita bisa inovatif dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan penekanan betapa pentingnya literasi. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi COVID, ya tentu saja kita tahu dampaknya sangat jelas tentu saja bagi kesehatan. Sampai saat ini sudah banyak sekali, saya tidak usah menyebutkan angkanya. Ini angka per hari ini mungkin sudah banyak. Artinya begitu besar dampaknya. Itu dari segi kesehatan. Kemudian ekonomi, banyak kegiatan ekonomi terhenti atau menurun. Bahkan pemutusan hubungan kerja, lapangan kerja menurun, angka pengangguran tinggi, yang tentu saja kalau ada dampak ekonomi biasanya berdampak juga kepada sosial. Interaksi sosial, kasus yang stres, kemudian yang sangat berkaitan dengan dunia adalah perubahan pelaksanaan pendidikan. Bila pengelolaan kurang baik, maka hasilnya tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal. Dan terjadilah learning loss, yang termasuk di dalamnya yang paling berbahaya adalah terjadi literasi loss. Artinya tidak ada peningkatan selama kita sudah 1 tahun lebih ya, sejak Maret tidak ada aktivitas tatap muka, kemungkinan terjadi literasi loss. Memang kita laksanakan pembelajaran dalam jaringan, belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Tapi tentu kita harus melihat bagaimana tingkat signifikannya, bagaimana perkembangannya akibat dari pandemi ini. Dan Bapak Ibu, tidak hanya terjadi di negara kita. Tadi pandeminya aja di 216 negara. Jadi seluruh dunia siswa sudah banyak siswa yang tidak bersekolah akibat pandemi ini. Tapi itu saja pembelajaran literasi harus terus-menerus berjalan. Selama terjadi lockdown, apa yang terjadi? Dan bagaimana siswa dan guru, karena tidak ada lagi aktivitas literasi, tidak ada lagi kegiatan menulis, membaca yang dilakukan dengan tatap muka. Kita lakukan dengan belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Nah, ini pentingnya bagaimana dengan situasi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, di sini saya share. Ini hanya untuk memberi semangat kepada kita bahwa memang karena pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di Sabang sampai Merauke, tapi di seluruh dunia. Namun, aktivitas literasi tetap berjalan. Ini berdasarkan dari penelitian yang dari UNESCO. Jadi di sini ada aktivitas anak tahun membaca buku, walaupun ini supaya menyemangati Bapak Ibu guru khususnya, bahwa walaupun kita di tengah pandemi, kita tetap bisa mengoptimalkan.
Jadi anak untuk membaca, nanti kita lihat bisa menulis. Di sini yang gambar yang kedua, seorang anak kecil yang menggunakan memory card game. Nah, ini nanti bisa kita telaah lebih jauh lagi, namun saat ini kan waktunya sangat pendek ya, 30 menit, dengan mudah-mudahan saya memberikan pemancing saja, nanti Bapak Ibu menggali dan kita bisa berdiskusi kapan saja melalui forum GLSN ini. Kemudian kita bisa melihat ada community education, ada seorang pekerja komunitas di masyarakat yang melihat aktivitas anak-anak ini sekarang masih di masa pandemi. Bapak Ibu bisa melihat ada yang pakai masker, kemudian dalam tikar. Jadi ini yang terjadi ya di seluruh dunia, memang keadaannya seperti ini. Kemudian ini ada juga yang belajar membaca bersama dalam kelompok kecil, dan ini adalah gambar yang diambil dari Indonesia, di mana guru kunjung tetap menjaga jarak. Jadi aktivitas, karena kita tidak berharap, mudah-mudahan pandemi ini segera usai sehingga kita bisa kembali berjalan secara normal, kembali bertatap muka, tapi dengan situasi apapun kita harus siap. Jadi apakah guru kunjung, aktivitas literasi harus tetap kita laksanakan. Nah, apa saja langkah-langkahnya Bapak Ibu? Karena situasinya seperti ini, kita tidak boleh berhenti, jangan sampai terjadi literasi loss, learning loss, di mana selama 1 tahun tidak ada peningkatan, jangan-jangan bahkan yang tadinya sudah, kalau anak-anak kecil mungkin sudah mulai bisa mengeja, ternyata nanti karena lama tidak bersekolah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi sebagai seorang pendidik, guru, Bapak Ibu, kita yang pertama harus mempersiapkan lingkungan atmosfer belajar yang menyenangkan. Kalau materi saat ini adalah pengembangan literasi di masa pandemi, masih melakukan pembelajaran di rumah, tentu saja kita harus memiliki komunikasi yang baik, jalinan komunikasi yang baik dengan orang tua. Karena kita harus mempersiapkan lingkungan atau atmosfer belajar yang menyenangkan. Bisa menggunakan alam, ya. Kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa, agar tercipta dimanapun anak itu belajar, mau di kelas, mau di luar kelas, mau di rumah, harus dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Kemudian ciptakan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin kita ajak anak-anak untuk mari kita berlomba menghiasi masker atau menulis menggambarkan simbol-simbol, karena sekarang kan tidak boleh jabat tangan, kita mungkin membuat mainan seperti ini. Kemudian mempersiapkan kemampuan digital dan perangkatnya. Tentu kemampuan digital kita sangat beragam, karena memang kita tidak siap untuk, walaupun sudah ada rumah belajar dan lain sebagainya, tapi mungkin saat itu kita belum mengoptimalkan, karena kita masih kita bisa belajar tatap muka. Tapi sekarang tentu Bapak Ibu guru harus mengoptimalkan, baik dari segi teknologinya, bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana mencari pengetahuan atau pengalaman mengajar dalam situasi pandemi, bagaimana mengajak siswa untuk menciptakan kreasi-kreasi literasinya, menulis, membuat puisi, membuat sajak, mengarang sebagai jurnalis, dan lain sebagainya. Kemudian memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber. Kita bisa menugaskan anak, walaupun anak kecil, mungkin ayo lihat ke luar, ceritakan bagaimana situasinya, apakah ada pohon, ada bunga, dan lain sebagainya. Itu langkah kita mengajak anak-anak kita untuk mengembangkan literasi. Memang kelihatannya seperti simpel, tapi justru dari yang kecil itu, ini contoh-contoh untuk anak disesuaikan tingkatannya. Bagaimana anak PAUD, bagaimana anak SD, SMP, SMA, sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak seperti masih SD, mungkin seperti PAUD, bercerita 1-2 kalimat itu juga sudah harus kita apresiasi. Kalau sudah SMA, tentu kita bisa mengajak, ayo anak-anak kita silahkan menuliskan jurnal harian tentang cuaca misalnya, atau tentang perkembangan COVID di daerah masing-masing. Nah, hal-hal seperti itu yang akan
betul-betul life skill, menceritakan keadaan yang saat ini yang trending, tapi dengan mengajak kita, menggiatkan mereka untuk berliterasi. Kemudian menyiapkan kelompok kecil untuk saling melengkapi dan berbagi. Dalam situasi BDR, kita bisa mengelompokkan anak-anak itu dalam satu kelompok, kemudian berbagi, mereka diminta untuk mengarang sebuah cerita, tapi harus ada saling memberi, saling mengisi, dan lain sebagainya. Bisa juga kalau di dalam kelas, tentu Bapak Ibu lah ahlinya bagaimana membagi kelompok-kelompok. Kemudian ya kita tentu harus menyiapkan sebagai guru virtual. Karena situasi ini, terutama yang guru bahasa atau yang ingin mengembangkan literasinya, tentu harus digital literate juga, harus memahami pemanfaatan digital sebagai kemampuan literasinya. Yang pertama, Bapak Ibu harus ingat bahwa situasi pandemi ini situasi yang tiba-tiba. Jadi ya kita mempersiapkan pembelajaran, kita inginnya sempurna. Tapi kalau kita terlalu terpaku bahwa saya harus menyiapkan, merencanakan dengan sempurna, nanti malah alih-alih sempurna Bapak Ibu malah khawatir. Jadi sementara pokoknya kita akan merencanakan pembelajaran agar anak-anak mampu tergali kemampuan literasinya. Jadi lupakan dulu bahwa kita harus perfect ya. Kemudian perhatikan aksesibilitas siswa. Tentu terutama situasi geografis kita, sosial, ekonomi yang sangat beragam, tentu kita harus memperhatikan aksesibilitas siswa. Apakah siswa kita semua mampu, bagaimana teknologinya, bagaimana internetnya, dan lain sebagainya. Keterampilan mengajar yang mumpuni akan sangat membantu untuk mengajar secara online. Kalau Bapak Ibu guru sudah mumpuni, sudah canggih, tentu mau mengajar tatap muka ataupun mengajar online tidak terlalu masalah. Hanya mungkin kalau dari segi IT-nya belum mahir, tapi kalau Bapak Ibu sudah mahir mumpuni dalam mengajar, tentu tidak akan masalah. Yang paling penting, Bapak Ibu harus menjalin komunikasi dengan siswa, dengan orang tua atau wali, dengan berbagai cara. Jadi kalau sekarang, kalau digital itu kan trennya anak-anak biasanya ada yang pada TikTok, atau ada yang Instagram, ada Facebook, apapun. Jadi Bapak Ibu silahkan buat kelompok-kelompok kecil dengan orang tua atau dengan siswa, sehingga aktivitas literasi siswa juga bisa kita lihat, bisa kita apresiasi. Karena yang penting Bapak Ibu kalau menugaskan bagaimana kemampuan literasi, kemudian kita tidak memberikan feedback, itu nanti tidak memberikan motivasi yang kuat bagi anak-anak untuk memperlihatkan eksistensinya, kemampuannya. Jadi yang penting Bapak Ibu harus memberikan aktivitas. Nah tentu saja akun media sosial ini dibuat khusus untuk kegiatan literasi. Dan di sana karena kita membuatnya kelompok, tentu anak-anak juga akan saling belajar. Orang tua pun demikian. Di situ juga bisa kelihatan kalau anak-anak sudah menghasilkan misalnya apakah itu puisi atau karangan atau jurnal, bisa dibaca oleh orang lain, bisa saling memberikan kritik, saran yang membangun, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak-anak yang sudah berusaha seoptimal mungkin memperlihatkan eksistensinya, memperlihatkan kemampuannya. Nah, kemudian lakukan refleksi untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan untuk perbaikan atau pengayaan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu setelah memberikan feedback, kita juga harus merefleksi diri. Kita melihat kira-kira tadi yang saya ajarkan manfaat tidak ya? Yang saya ajarkan bisa difahami tidak oleh siswa-siswa? Nah itu bisa terlihat dari hasil siswa. Apakah nanti hasil siswanya bagus? Tentu akan kelihatan. Kalau siswa yang mungkin belum bagus juga tetap harus kita apresiasi untuk memberikan dorongan atau remedial atau perbaikan. Yang sudah bagus kita bisa berikan enrichment untuk pengayaan. Nah, Bapak Ibu kita juga bisa menggunakan pandemi COVID ini sebagai tema literasi. Dan ini mungkin untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi
sekitar PAUD, mungkin SD, sekarang sudah SMP, sudah SMA. Karena apa? Karena bisa dengan matematika. Bapak Ibu bisa kita lihat ini contoh saja. Situasi di Indonesia ini pada saat itu ya masih angkanya kecil. Ini bisa dari segi matematikanya. Kemudian ini dari segi biologinya. Ini bagaimana di dalam tubuh itu reaksinya seperti apa yang terjadi. Kalau bahasa yang nomor satu lah. Kalau bahasa ini kan bisa menceritakan bagaimana terjadinya awal mulanya dan lain sebagainya. Sejarah tentu ini merupakan bagian dari sejarah kegiatan ini, karena kita bisa melihat seperti pandemi seperti ini pernah terjadi waktu itu di Spanyol 1 abad yang lalu dan lain sebagainya. Kemudian di sosial banyak sekali masalah sosial yang diakibatkan karena terjadinya pandemi ini. Dari karakter atau etika itu juga bisa, dari agama juga bisa, karena dikaitkan dengan situasi seperti ini, bagaimana akibatnya orang yang mungkin akan etikanya berkurang, karakternya kurang karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari pandemi ini yang dikaitkan dengan literasi. Tentu saja ini Bapak Ibu lah yang berperan di sini, bagaimana hal-hal seperti ini bisa dijadikan sebuah karya literasi sesuai dengan bidangnya. Karya literasi bisa berupa puisi, bisa berupa jurnal, bisa berupa buku cerita, apapun. Yang penting ini, Bapak Ibu, kan kita sering menyampaikan, anak-anak kita harus 4 keterampilan abad 21, critical thinking, creativity, innovation, communication, collaboration. Dan itu sebenarnya kalau kita menunjuk anak-anak adalah kita sendiri yang harus seperti itu. Kalau kita memiliki 4 keterampilan abad 21, maka ini justru pandemi ini bisa kita manfaatkan juga sebagai bahan untuk mengembangkan literasi. Dan ini disesuaikan dengan jenjangnya. Apakah Bapak Ibu mengajar di PAUD, di SD, di SMP, di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi bisa dianalisa, bisa dikaji, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pengembangan literasi. Nah, Bapak Ibu, yang penting di sini kita, kalau bahasanya Pak Yusuf nih, adalah 5 WH question-nya ya. Siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Ini yang harus kita catat baik-baik, kita buat agar kita bisa mengoptimalkan pembelajaran literasi ini. Dalam persiapannya tentu kita harus melakukan persiapan yang matang dengan memperhatikan semua aspek secara detail. Tentukan tema, jenis tulisan atau bacaan. Jadi bisa seorang bisa menulis adalah karena kita membaca. Jadi tentu saja pertama bacaannya dulu, kemudian tulisannya. Bagaimana teknik penilaian, bagaimana umpan baliknya. Sebagai seorang pengajar, kita harus memberikan umpan balik. Apapun hasil literasi siswa. Mau bagus, kurang bagus, atau tidak bagus, kita tetap harus memberikan apresiasi. Kita tetap harus memberikan feedback kepada siswa. Sehingga akan terjadi perbaikan. Dan siswa akan merasa, oh iya, tulisan saya dibaca, catatan saya dibaca, jurnal saya direview, dan lain sebagainya. Pada saat pelaksanaan, kita harus memastikan setiap siswa terlibat dalam kegiatan, memiliki peran baik sebagai individu maupun sebagai anggota tim. Ya, karena kita bisa memberikan tugas sebagai individu atau juga siswa membuat satu karangan dalam berkelompok. Kemudian dalam evaluasi kita memberikan umpan balik atas karya, ya, sebagai apresiasi, dan memberikan penguatan sebagai bagian dari evaluasi. Yang terakhir, refleksi, kita melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal yang diperbaiki atau sebagai pengayaan secara menyeluruh, baik untuk diri sendiri, kita sebagai pengajar itu harusnya kemarin itu memperhatikan ini, harusnya kita memberikan ini, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan refleksi yang hanya kita yang tahu. Atau kita juga bisa meminta teman sejawat untuk melakukan refleksi untuk kita. Atau juga refleksi untuk siswanya. Nah, yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu, pertama, apakah siswa memiliki perangkat yang memadai di rumahnya, termasuk internet. Bagaimana dengan siswa yang tinggal di daerah remote, di daerah terpencil, yang tidak memiliki
jaringan, bahkan yang mungkin listrik saja sulit, apalagi jaringan. Jika mereka memiliki internet, apakah mereka memiliki aplikasi untuk tatap muka seperti Zoom, Skype, atau apapun. Kemudian bagaimana saya dapat menyampaikan pembelajaran literasi lewat jaringan, tidak hanya mengajar, tapi mengajar secara efektif, efisien, dan kreatif. Jadi bukan hanya mengajar, memberikan begitu saja, tapi harus memikirkan cara mengajar saya itu efektif tidak, efisien tidak, kreatif tidak, menyenangkan tidak. Karena jangan sampai siswa merasa terbebani untuk mempelajari, bukan karena dia senang, apalagi literasi ini kan kita harus memiliki rasa senang, sehingga nanti akan tergali bakat-bakat siswa. Nah, Bapak Ibu, ini kebetulan tadi disampaikan juga oleh MC bahwa saya sekarang PLT di PP PAUD Dikmas di Jawa Barat, dan ini saya dapat sharing dari teman-teman di PAUD Dikmas. Ini salah satu saja saya ambil cuplikan contoh penetapan metode belajar dari rumah, dan ini bisa digunakan juga. Ini hasil penelitian teman-teman di PP PAUD Dikmas. Bagaimana bentuk belajar dari rumah ini, lupakan saja persentasenya, pasti berbeda untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA berbeda. Tapi yang saya ingin sharing di sini adalah tadi bisa bermain kreasi dengan orang tua, bisa ada edu games kalau untuk PAUD, ada tayangan televisi, atau kita menggunakan ada rumah belajar dan fasilitas lain, ada LKS, kita bisa praktek ibadah. Ya, kalau anak-anak PAUD ada menggambar, mewarnai, gerak dan lagu, bermain, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, baik bersama orang tua ataupun siswa sendiri, dalam kegiatan belajar dalam rumah, khususnya dalam mengembangkan literasi. Yang terakhir, Bapak Ibu, waktunya 30 menit ya, mohon maaf kalau sudah lewat sedikit. Literasi membuka hati dan nurani lewat mata dan pena, menghantarkan kita membuka cakrawala, menjadikan insan cerdas, unggul, dan mulia, sehingga menjelma menjadi siswa Pancasila. Semoga pandemi COVID-19 ini segera usai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.